Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, akan menjelaskan tentang kurikulum dan metode pendidikan. Yang pertama, kurikulum dan metode pendidikan. Sepanjang sejarah Islam, sebelum zaman sekuler sekarang ini, masalah-masalah ini sangat penting dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Arah dan tujuan, muatan, materi, metode, dan evaluasi peserta didik dan guru. Di sini tampak sangat jelas dalam mata hati kita bahwa kebenaran metafisis sentralis Tuhan sebagai realitas tertinggi sepenuhnya selaras dengan tujuan dan makna adab dan pendidikan sebagai tadi. Sebelum pembahasan lebih jauh, perlu ditegaskan di sini agar berhati-hati dalam memahami istilah metode pendidikan. Nah, istilah metode pendidikan di dalam konteks pendidikan alatas dia menganggap pendidikan sebagai penanaman adab ke dalam diri, sebuah proses yang sebenarnya tidak dapat diperoleh melalui suatu metode khusus. Dia berpendapat bahwa dalam metode pembelajaran, siswa akan mendemonstrasikan tingkat pemahaman terhadap materi secara berbeda-beda, atau lebih tepatnya pemahaman terhadap makna pembelajaran itu. Hal ini karena ilmu dan hikmah yang merupakan dua komponen utama dalam konsepsi adab benar-benar merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Persiapan spiritual. Sebagaimana halnya semua tindakan atau perbuatan dalam Islam, pendidikan harus didahului oleh suatu niat yang disadari seperti pernyataan yang sering kita dengar dalam hadis, yaitu perbuatan seseorang itu berdasarkan niat, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niat hambanya. Prinsip dasar tindakan ini tidak dapat diberi penekanan secara berlebihan sebab konsep keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran juga sangat penting dalam Islam. Kebergantungan pada otoritas dan peranan guru. Pendidikan dalam Islam berlandaskan sumber-sumber yang jelas dan mapan, yang pemahaman, penafsiran, dan penjelasannya membutuhkan ilmu pengetahuan yang otoritatif. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mengembalikan amanah kepada mereka yang berhak. Al-Quran juga menyeru umat Islam untuk bertanya mengenai kebenaran pada orang yang tepat dan otoritatif di bidangnya. Al-ahlu zikir al-ahlu zikir jika tidak mengetahui sesuatu. Nah, salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah pencarian dan pengakuan otoritas yang benar dalam setiap cabang ilmu dan pengetahuan, sebuah prinsip yang diikuti dan dipraktekkan oleh alatas. Hal yang perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan otoritas ini adalah sifat rendah hati, hormat, ikhlas dalam menerima sikap intelektual mereka. Memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan, di samping juga dapat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Sebagai bagian dari pengajaran, Alatas menyebutkan beberapa kali dalam ceramah dan dialog pribadinya bahwa seorang guru sama seperti seorang ayah atau pemimpin, harus mengoreksi kelemahan spiritual, intelektual, sikap, dan tingkah laku mereka yang berada di bawah bimbingannya. Hierarki ilmu pengetahuan. Al-Atas berpendapat secara konsisten bahwa muatan pendidikan itu sangat penting karena merupakan prioritas tertinggi dibandingkan metodenya. Lembaga-lembaga pendidikan juga sangat penting dalam menentukan ide-ide dan praktik pendidikan barat. Kemudian pandangan Islam mengenai realitas sangat mempertimbangkan adanya berbagai hierarki dalam kemampuan domain, termasuk jiwa, ilmu pengetahuan, kemampuan manusia, dan alam. Mereka, orang-orang Barat, menyanggah bahwa adanya hierarki tersebut karena Al-Atas menjelaskan dalam pemikiran orang liar maupun ganas sekalipun terdapat beberapa hierarki di dalamnya, kediamannya, ia memiliki tempat-tempat yang benar dan sesuai untuk peralatan keagamaannya, peralatan militer dan berburu, peralatan masak. Dalam hatinya juga ada tempat-tempat yang benar dan sesuai dengan penghalang nafsu jahatnya, arwah-arwah nenek moyangnya untuk benda-benda yang berada dalam lingkungannya, untuk kaumnya, anaknya, dan pasangannya.
Berdasarkan metode pembelajarannya, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi ilmu pengetahuan iluminatif dan gnostik dan pengetahuan ilmiah. Nah, pertama, paling valid dan paling tinggi yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi, kemudian diikuti oleh orang-orang yang bijak. Yang kedua, yaitu berdasarkan pengalaman empiris dan akal. Kemudian ilmuwan menanamkan dua kategori ini menjadi ilmu nakliyah dan juga ilmu akliyah. Kajian al-atas mengenai muatan pendidikan Islam itu berangkat dari pandangan bahwa manusia itu bersifat dualistis, ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi kebutuhan dengan baik. Nah, ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama aspek memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen dan spiritual. Yang kedua, memenuhi kebutuhan material dan emosional. Al-Atas menyatakan bahwa fardu ain adalah suatu kumpulan, bukan suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang kaku dan tertutup. Namun, fardu ain ini adalah pandangan oleh para ilmuwan besar itu, seperti Al-Ghazali. Fardu ain ini sangat luas sesuai dengan perkembangan dan tanggung jawab seperti spiritual, sosial, dan profesional seseorang. Pendapat Al-Atas bahwa struktur ilmu pengetahuan dan kurikulum pendidikan Islam seharusnya menggambarkan manusia dan hakikatnya yang harus diimplementasikan pertama-tama pada tingkat universitas. Struktur dan kurikulum ini secara bertahap, kemudian struktur ini diaplikasikan pada tingkat pendidikan yang paling rendah. Al-Atas secara tegas mengusulkan pentingnya pemahaman dan aplikasi yang benar mengenai fardu ain dan fardu kifayah. Ini adalah ciri khas lain filsafat pendidikan Al-Atas yang menandakan komitmen seumur hidupnya dalam menghidupkan kembali elemen-elemen universal, prinsip-prinsip intelektual dan spiritual Islam pada periode awal. Secara alami, kurikulum tersebut diambil dari hakikat manusia yang bersifat ganda. Aspek fisikalnya itu lebih berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu fisikal dan teknikal atau fardu kifayah. Sedangkan keadaan spiritualnya sebagaimana terkandung dalam istilah-istilah ruh, nafas, kolbi atau hati dan akal lebih tepatnya berhubungan dengan ilmu inti atau fardu ain. Kandungan umum yang terperinci dari dua kategori tersebut itu memiliki dua tingkat pendidikan, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain atau ilmu-ilmu agama. 1. Kitab suci Al-Quran, pembacaannya dan interpretasinya atau tafsir dan takwil. 2. Sunnah, kehidupan Nabi, sejarah dan risalah Nabi-Nabi terdahulu, hadis dan perawinya. 3. Syariat, fikih dan hukum, prinsip-prinsip dan pengalaman Islam atau Islam, iman, ihsan. Yang keempat, teologi atau ilmu kalam, yaitu Tuhan, zatnya, sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatannya atau al-tauhid. Yang keenam, metafisika Islam atau al-tasawuf irfan, yaitu psikologi, kosmologi, dan ontologi. Elemen-elemen sifat yang cukup dikenal terdiri dari doktrin-doktrin kosmologi yang berkaitan dengan hierarki wujud. Yang terakhir, ilmu bahasa, tata bahasanya, leksikografi, dan sastra. Fardu kifayah. Pengetahuan mengenai fardu kifayah tidak diwajibkan kepada setiap muslim untuk mempelajarinya. Tetapi seluruh masyarakat mukmin akan bertanggung jawab jika tidak ada seorang pun di masyarakat tersebut yang mempelajarinya, karena masyarakat merasakan akibatnya. Al-Atas membagi pengetahuan fardu ain menjadi 8 disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu kemanusiaan. Yang kedua, ilmu alam. Yang ketiga, ilmu terapan. Yang keempat, ilmu teknologi. Yang kelima, perbandingan agama. Yang keenam, kebudayaan barat. Yang ketujuh, ilmu linguistik atau bahasa Islam. Yang terakhir, sejarah Islam.
Dimensi-dimensi tambahan. Dimensi-dimensi ini menjadi komponen pendidikan yang sangat penting bagi ilmuwan Muslim pada masa lalu. Kemampuan dan konsisten atas dalam mengaplikasikan dimensi ini dalam dunia modern merupakan faktor penyebab yang menjadikan dia sebagai salah seorang dari ilmuwan yang sangat dihormati dan dihargai. Juga ahli debat yang disegani dalam dunia Muslim kontemporer. Peranan bahasa. Bahasa, konsep, dan gaya wacana kita sangat penting, sebab semua itu mencerminkan dan mempertajam bagaimana kita melihat, berpikir, belajar, dan bertindak dalam masalah-masalah pengajaran dan perbaikannya. Bahasa yang dipakai untuk membatasi gambaran keadaan, problematika, dan solusi mestilah selektif. Tidak perlu seberapa besar keilmiahan dan kerasionalan bahasa dan wacana kita, yang jelas semua itu tidak bebas nilainya. Metode Tauhid. Salah satu karakteristik pendidikan dan epistemologi Islam yang dijelaskan secara tajam dan diperhatikan oleh Al-Atas adalah apa yang dinamakan sebagai metode tauhid dalam ilmu pengetahuan. Metode tauhid ini menyelesaikan problematika dikotomi yang salah, seperti antara aspek objektif dan subjektif ilmu pengetahuan. Panca indera, akal, dan intuisi. Indera eksternal adalah perasaan untuk meraba, merasa, dan mencium, melihat, dan mendengar, yang dapat menerima data partikular dari dunia dan pengalaman duniawi. Prinsip fakultas kejiwaan yang dipahami dan diperhatikan oleh Barat. 1. Manusia sejak lahir membawa substansi imaterial. 2. Jiwa dan akal dilengkapi fakultas pikir yang berada dan menyatu. 3. Yakni kekuatan dikembangkan, ditingkatkan, dan disiplinkan melalui latihan. 4. Bahasa yang dianggap memiliki kekuatan untuk latihan terbaik. Dan yang terakhir adalah pembentukan rasa dan sifat dapat dilakukan melalui penguasaan kebenaran. Intuisi adalah salah satu saluran yang absah dan penting untuk mendapatkan pengetahuan kreatif meskipun dapat diakses dengan persiapan etika dan intelektual tertentu. Problem yang paling mendasar bagi umat Islam adalah keracuan ilmu pengetahuan yang disebabkan oleh keterlibatan aktif dalam bergaul di masyarakat Muslim, mengamati tentang hal-hal yang berhubungan dengan isu dan yang lebih fundamental yaitu ketiadaan adab, sekularisasi sebagai program filsafat dan islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Penggunaan metafora dan cerita. Ciri-ciri metode pendidikan adalah penggunaan metode ini. Metode ini sering digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Efektivitas metode ini tidak diragukan dalam sejarah pendidikan Barat. Salah satu metafora papan penunjuk jalan yang sering digunakan oleh Al-Atas, metafora papan penunjuk yang memberi petunjuk kepada musafir arah yang harus diikuti serta jarak yang diperlukan untuk berjalan menuju tempat yang dituju.